Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berhubungan dengan mata kuliah tata letak fasilitas pabrik. Yang pertama itu pengerjaan tata letak fasilitas pabrik, yaitu perencanaan atau pengaturan tata letak fasilitas pabrik yang berguna untuk kelancaran proses produksi nantinya. Yang kedua yaitu mengapa perencanaan fasilitas pabrik itu penting. Yang pertama itu dapat mengefisiensikan kinerja proses produksi agar dapat menghasilkan keuntungan yang lebih baik dan menekan biaya produksi. Yang kedua yaitu mengefisiensikan setiap komponen-komponen yang berhubungan dalam proses produksi seperti karyawan, mesin yang berhubungan dalam proses produksi di dalam pabrik tersebut. Baik, yang selanjutnya itu ruang lingkup perencanaan fasilitas. Ruang lingkup perencanaan fasilitas terdiri dari dua hal. Yang pertama itu penentuan lokasi pabrik, yang dapat diartikan sebagai penentuan lokasi di mana untuk meletakkan fasilitas-fasilitas produksi. Yang kedua yaitu perencanaan fasilitas produksi, yang terdiri dari perencanaan tata letak dan perencanaan sistem pemindahan material. Baik, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang penentuan lokasi pabrik. Untuk menentukan lokasi pabrik dapat kita lakukan dua hal. Yang pertama yaitu pemilihan daerah secara umum. Ini kita menentukan lokasi pabrik daerahnya, penentuan daerahnya secara umum. Dan yang kedua yaitu penentuan daerah berdasarkan size jumlah penduduk. Dalam yang kedua ini terdapat tiga pemilihan alternatif, yaitu yang pertama terdapat di kota besar, yang kedua di luar kota besar, yang ketiga yaitu jauh dari perkotaan. Yang selanjutnya itu bagaimanakah layout pabrik yang baik? Baik, di sini ada beberapa hal untuk menjadikan layout pabrik yang baik. Itu yang pertama yaitu layout pabrik dikatakan baik apabila proses pemindahan barang atau material memerlukan waktu yang minimum atau waktu yang sedikit. Yang kedua yaitu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga yaitu fleksibilitas. Dan yang keempat yaitu memperlancar aliran kerja atau proses kerja. Baik, yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan tata letak proses. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihan dari tata letak proses yaitu dapat mengoptimalkan mesin, kemudian dapat memproduksi berbagai macam produk. Yang ketiga yaitu karyawan dan mesin saling bergantung. Baik, yang selanjutnya itu kekurangan. Kekurangan dari tata letak fasilitas proses. Yaitu yang pertama yaitu fasilitas atau mesin serbaguna lebih lamban. Yang kedua yaitu penetapan jalannya proses, penentuan jadwal, serta akuntansi lebih sulit. Baik, yang selanjutnya yaitu tata letak produk, yaitu di mana mesin-mesin produksi dan alat-alat penunjang lainnya disusun secara berantai mengikuti urutan alur proses produksi. Baik, yang selanjutnya yaitu tata letak grup teknologi, yaitu di mana mesin-mesin disusun berdasarkan kesamaan desain dan produk barang yang dibuat, dan juga berdasarkan pengelompokan produk atau komponen yang akan dibuat. Baik, yang selanjutnya yaitu bill of material. Bill of material adalah item-item bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi produk. Kemudian yang selanjutnya yaitu break even point. Apa itu break even point? Break even point adalah suatu analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume aktivitas. Break even point juga dapat diartikan sebagai titik impas, di mana suatu perusahaan dikatakan tidak untung dan tidak rugi. Jadi dapat diartikan sebagai suatu titik impas. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.